Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was-was adalah jalan yang dipilih iblis yang bertujuan untuk membuat manusia hambanya Allah yang taat, hambanya Allah yang beriman, hambanya Allah yang sedang menuju ke jalan yang baik, agar senantiasa malas atau enggan atau mungkin jenuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Was-was ini jalan yang dipilih iblis ketika mereka gagal membuat manusia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Mereka gagal bikin manusia maksiat karena ini manusia masih punya iman, dia punya hati masih bagus, masih hidup. Jadi mau dipengaruhi apa ini manusia gagal bermaksiat kepada Allah. Akhirnya dia pakai cara bisikin manusia, biarin deh nih orang, gue gagal bikin dia maksiat, tapi seenggaknya dia nggak ibadah sama Allah, dia nggak berbuat baik, dia nggak beramal soleh. Itu tujuan akhirnya, tujuan dari si iblis ini. Was-was ini ada yang dominan dan ada juga yang nggak dominan. Yang nggak dominan ini was-was yang datang kadang enggak. Terutama dia datang misalnya kita posisi lagi sakit, itu dia datang tuh. Ini temennya tapi temennya teman jahat. Dia lagi sakit, dia pura-pura datang deh, jadi penasehat. Seolah-olah jadi penasehat ulung. Sakit apa? Sakitnya cuma flu. Wow, lu hati-hati, lu bahaya lu. Lu sakit ini, lu bahaya nih. Lu dahsyat. Kita dibikin ketakutan, dibikin cemas. Terus ada juga dia datang pada saat kita lagi stres, lagi ada masalah, lagi dibikin seolah-olah nih, jadi penasehat deh. Waduh, masa lalu berat, dahsyat nih masa lalu nih, berat-beratin. Terus kadang-kadang nih, udah deh lu percuma deh, lu minta sama Allah juga nggak dikabulin. Percuma, udah lo sholat lo percuma. Lo berdoa tiap hari lo tetap kena masalah nih, masalah lo belum selesai. Udah begitu, emang caranya begitu. Padahal ini iblis ini diizinin sama Allah ini buat bisikin manusia, menimbulkan keraguan dalam diri manusia, ketidakyakinan, kebimbangan. Ini Allah yang izinin. Allah yang izinin, dan ada maksud Allah di sini, yaitu untuk menguji hambanya. Di manusia nih, hamba Allah ini bisa sabar apa enggak? Bisa kuat apa enggak? Bisa ikhtiar apa enggak? Nanti begitu dia bisa kuat, dia bisa ikhtiar, dia bisa ngelawan, dia bisa sabar, dan si was-was ini pergi, Allah angkat derajatnya. Manusia ini diangkat derajatnya. Itu untuk was-was yang enggak dominan. Was-was yang enggak dominan ini caranya dengan kita memperbanyak baca ta'awudz. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Atau mungkin kita perbanyak baca ayat Al-Quran. Terutama kalau mau dilazimin baca Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas ya. Ini bisa dilazimin terus, atau mungkin banyak baca hadis-hadis Nabi. Atau mungkin juga kita banyak bergaul sama orang-orang soleh, alim ulama. Kita duduk sama alim ulama. Ini tenang, nih si iblis gak demen nih. Gak demen si iblis kalau kita lagi duduk sama alim ulama nih, dia bisikin bentaran doang habis itu dicabut. Kegerahan nih, kepanasan. Ya ulama-ulama fikih terutama. Terus kalau yang biasa lazimin zikir, la ilaha illallah, apa sholawat, itu senantiasa dilazimin. Atau mungkin juga ada yang biasa baca ratib ya, ratib itu bisa juga dilazimin. Jadi kita punya hati ini, kita punya hulub ini diisi. Jadi kita nggak kasih peluang, nggak kasih ruangan buat si iblis ini buat bisikin-bisikin kita ya. Jadi terus yang kedua ini was-was yang dominan. Nah, was-was dominan ini kita ibaratnya kayak kita punya teman, ada yang teman biasa aja cuman kenal doang, ada yang teman sekolah, ada yang teman deket nih, sahabat. Nah, nih sahabat nih nggak peduli deh nih.
Mau tiap hari kelihatan berdua aja. Ya, namanya sahabat nih dia nih. Mau kita lagi sakit, mau kita lagi seneng, mau kita lagi apa, dia ada terus. Nah ini nih, ini was-was yang dominan nih, si iblis nih nemenin ini setiap saat. Setiap hari ada. Dia nggak peduli mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita baik, mau kita stres, mau kita lagi seneng. Dia ada aja udah terus, nempel terus. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat, dia pengaruhin semua. Dia jadi seolah-olah jadi penasehat ulung, seolah-olah jadi sahabat terbaik, sahabat sejati. Padahal dia ngejerumusin gitu. Dia ngejerumusin kita biar bisa nemenin dia ntar di neraka. Dia lagi nyari temen. Ya, itu dia. Nah, dia itu biasanya itu masuk ke segala lapisan. Dia masuk ke urusan akhirat juga. Apalagi utamanya, apalagi dia juga masuk ke urusan dunia. Nah, terus caranya bagaimana kalau was-was yang dominan ini kita ngindarinnya, kita nyembuhinnya? Cara utamanya nih, cara ampuhnya ini dengan cara kita nggak usah peduliin, nggak usah kita perhatiin, bodohin amat, jangan peduliin, cuekin. Dia mau bisikin apa, dia ngomong apa di belakang, anggap aja orang gila. Orang gila, lo ngomong apa, gue nggak dengerin. Lagi wudhu 2 kali apa 3 kali, yakinin 3 kali. Udah, lanjut lagi wudhunya terus sholat. Kalau dia kan, dia bisikin nih seolah-olah jadi penasehat. Itu lo wudhu, udah main 3 aja, 2-nya perasaan belum. 2 dulu dong, baru 3. Wow, dia bisikin begitu nih, padahal kita udah 3 nih. Dia bisikin lo, kalau wudhu lo salah, ntar bagaimana sholat lo? Wudhu lo nggak sah, bagaimana sholat lo? Kalau sholat lo aja nggak benar, nggak sah, bagaimana ntar di akhirat lo? Amal ibadah lo bagaimana? Oh, dibisikin seolah-olah bener. Oh, dia jago. Ini namanya titisan dajjal ya. Dia jago banget buat pengaruhin manusia. Nah, ini tergantung nih. Kita milih yang mana? Milih ngikut dia, apa milih kita ikut keyakinan kita? Kalau kita milih ikut keyakinan lagi, udah 3, bismillah, lanjut. Sholat. Begitu sholat, pas ruku baru inget, gue tadi Al-Fatihah apa enggak? Ya kan udah sampai ruku, berarti udah Al-Fatihah dong tadi. Kenapa baru diingetin pas ruku? Lanjut udah, jangan ada yang parah ngebatalin. Sampai ngebatalin sholatnya diulang lagi. Kesian, sampai nih, itu dia tujuan akhir dia nih, biar kita jenuh, biar kita capek. Kita kan ngulang-ngulang wudu, ngulang-ngulang sholat, ada yang ngulang-ngulang, maaf ya, ngulang-ngulang takbiratul ihram. Akhirnya nih, hati ini lama-lama nih capek, jenuh, males. Nah, kalau kita udah jenuh, males, akhirnya kita nggak ibadah, dia jingkrak-jingkrak. Dia iblis nih, wow, happy-happy dia. Melakukan perayaan dia. Dia berhasil. Tujuan dia tercapai. Ya, kita nggak ibadah. Ya udah nggak apa-apa, lo nggak maksiat, kata iblis. Yang penting lo nggak ibadah sama Allah. Nah, udah, kalau udah nggak ibadah sama Allah, lebih gampang lagi ntar dia pengaruhinnya lagi. Nah gitu. Jadi ada orang-orang yang begitu nih. Orang-orang yang dia maksiat enggak, tapi dia nggak ibadah. Nah ini bingung nih, orang-orang bingung. Ya mudah-mudahan kita dijauhin dari orang-orang bingung. Mungkin gitu. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi kita jangan peduliin, cuekin aja. Dia mau ngomong apa, dia mau bisikin apa, udah bodo amat, kita punya keyakinan. Lama-lama nih kita punya sahabat nih. Padahal tapi sahabat jelek nih, sahabat jahat. Pura-pura jadi sahabat. Kalau kita cuekin terus, lama-lama dia sebel. Udah cuekin mulu nih, gue nggak kebagian mulu nih, gue nggak diperhatiin mulu nih sekarang nih. Lama terus lama-lama kita cuekin, kita diemin, kita galakin. Lama-lama dia kabur. Udah deh, nggak kena nih yang begini nih. Kalah. Akhirnya dia kabur. Dia kabur, udah kita enak ibadah, udah khusyuk lagi. Ya, Allah kasih kita, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita setelah itu. Terus yang kedua ini, kita anggap nih, ini kan iblis nih kan musuhnya Allah ya, musuhnya Allah. Anggap nih kita lagi perang sama iblis, lagi jihad, nih kita dapat pahala jihad nih. Kalau kita lawan si iblis nih, kita dapat pahala jihad. Kita lawan, mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan dan Allah menangin kita, akhirnya kita bisa ngelewatin itu semua dan Allah angkat derajat kita ya. Terus pokoknya jangan pernah dikasih perhatian, jangan bahasa sekarang jangan di PHP-in. Jangan di PHP ini si iblis, jangan di PHP-in. Jangan sedikit pun kita percaya omongan dia. Sedikit kalau kita kasih perhatian dia sedikit, wow, ngelunjak. Jangan mau. Kita yang punya wewenang atas diri kita, kita yang punya kendali atas diri kita yang kendaliin diri kita ya.
Jadi nggak usah takut nih, was-was nggak dosa. Jangan mikir, wah gue dosa nih, was-was nih. Nggak ada ceritanya, was-was nggak dosa. Ya cuman memang orang-orang was-was ini dianjurkan untuk tidak menjadi imam selama was-wasnya belum membaik atau sembuh ya. Tapi nggak dosa, hukumnya cuma makruh. Ketika dia menjadi imam, yang menunjuk imam seorang was-was ini makruh ya, tapi nggak dosa. Jadi setelah kita gagal membuat iblis untuk kita melakukan maksiat nih, kita harus bisa membuat iblis gagal bisikin kita biar nggak ibadah sama Allah. Kita tetap ibadah sama Allah ya. Terus kita tetap mencari nafkah, semangat, harus semangat cari nafkah, karena cari nafkah juga ibadah sama Allah. Buat anak istri ini cari nafkah ini ibadah. Terus nuntut ilmu, kita ke majelis-majelis ilmu, majelis taklim, majelis baik, ini ibadah. Terus sedekah, ini ibadah. Jangan sampai kita terpengaruh. Kadang nih kita begitu mau sedekah nih, si was-was masuk nih. Alah, lo masih bisa jalan juga lo masih sehat, lo udah minta-minta. Kita kalau mau sedekah udah nggak peduli, nggak usah peduli. Kita nggak tahu apa dia punya penyakit, apa dia punya kekurangan, kita nggak tahu. Kita cuma lihat dohirnya doang, kita nggak tahu dia punya hati. Kita niat kita lillahi ta'ala, kita mau bantu, kita bantu. Jadi begitu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya sendiri, umumnya buat kalian-kalian semua ya. Insyaallah Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita kesabaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan kita yang kena penyakit was-was ini, biar Allah Ta'ala bantu sembuhkan. Terus yang nggak kena was-was, Allah jauhin dari was-was ya. Mungkin dari saya ini dulu. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di bawah ada tombol merah subscribe. Subscribe adalah gratis tanpa dipungut biaya apapun. Subscribe ini adalah bermanfaat untuk kalian karena setiap video-video saya muncul ada notifikasi di kalian. Terus kalian mau like, jika kalian suka dengan video saya kalian like. Terus kalian komentar, bisa komentar apapun di bawah. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Atau mungkin bisa jadi saya jadikan bahan untuk video-video selanjutnya. Di share juga ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudara. Siapa tahu ini bermanfaat buat semuanya. Ya, lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.